Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku Dominikus Agus Loka. Dan di video kali ini kita udah kedatangan Canon EOS M50, salah satu mirrorless APS-C andalannya Canon. Dan apakah di tahun 2021 ini kamera ini masih worth it? Kita kupas bareng-bareng. Oke, disclaimer dulu, di video kali ini aku hanya akan bahas aspek-aspek apa sih yang bikin kamera ini tuh worth it atau nggak worth it buat kalian beli untuk belajar video maupun fotografi di tahun 2021 ini. Jadi aku nggak bakal review sampai detail banget karena juga udah banyak yang review di YouTube. Jadi aku hanya akan bahas aspek-aspek apa aja sih yang bikin kamera ini tuh worth it atau nggak worth it di tahun 2021 ini. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi Canon EOS M50 ini pertama kali dikeluarin tahun 2018. Iya, udah 4 tahun dan udah keluar penerusnya, yaitu Canon EOS M50 yang Mark II, yang generasi kedua. Jadi udah bisa dibilang cukup berumur, walaupun belum tua-tua banget. Untuk spesifikasinya sendiri, kamera ini udah dibekali dengan sensor 24 megapiksel APS-C SIMO sensor dengan prosesor Digit 8 tentunya, yang menurutku masih cukup banget buat dipakai di pertengahan tahun 2021 ini. Dan untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat bodinya dan juga lensa kitnya, focal lengthnya 15-40 mm f3,5 sampai 5,6, sama kayak EOS M10, EOS M100 juga sama. Jadi untuk paket pembeliannya kalian bisa dapat langsung dengan lensa kitnya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian silahkan lihat di samping ini, karena kalau misalnya aku jelasin nanti bakal panjang banget videonya dan kalian bisa pusing dengernya. Jadi kalian lihat aja di sini, ini spesifikasi utamanya atau spesifikasi dasar. Dan sekarang kita langsung masuk ke kelebihan dan juga kekurangan dari Canon EOS M50 ini yang akan menentukan worth it dan nggak worth it-nya kamera ini buat kalian beli di akhir tahun 2021 nanti atau di pertengahan tahun 2021 ini. Oke, untuk kelebihan yang pertama, kamera ini tuh punya body yang compact teman-teman, karena dia mirrorless, jadi tentu aja compact. Dan ini enak banget buat dibawa kemana-mana, jadi cocok banget buat kalian yang suka traveling, buat kalian yang suka ngevlog, cocok banget buat pakai kamera ini, karena ya ukurannya kecil banget. Kalian masukin ke tas aja, mungkin nggak kelihatan ya, nggak kerasa gitu. Dan dia juga punya grip yang cukup enak, jadi kalau misalnya kita pegang gini tuh, dia masih kepegang, bener-bener kepegang, nggak kayak Canon EOS M10 atau M100 yang nggak punya grip, yang polosan. Itu nggak enak kalau menurutku. Dan di kamera ini ada gripnya, jadi enak banget buat kita pegang-pegang, buat kita bawa-bawa kemana-mana. Kelebihan selanjutnya dari kamera ini yang menurutku banyak banget dicari oleh orang dan merupakan salah satu kelebihan dari kamera ini juga, yaitu dia punya LCD yang bisa di flip. Jadi ini udah enak banget kalau misalnya kalian mau ambil angle-angle yang sulit, apalagi kalau kalian buat ngevlog, itu udah enak banget karena kita bisa monitor muka kita di LCD-nya karena dia bisa di flip. Jadi enak banget, sumpah ini enak banget. Dan LCD-nya ini udah touchscreen, jadi kalian bisa ngatur fokus dan juga ngatur exposure, ngatur ISO. Tinggal dipencet-pencet aja, nggak usah pencet tombol fisik karena layarnya ini udah touchscreen. Oke, untuk kelebihan yang ketiga, kamera ini udah dibekali dengan electronic viewfinder. Jadi kalau kalian memotret di tempat yang panas gitu, kalau LCD-nya nggak kelihatan, kalian bisa pakai electronic viewfinder-nya ini untuk bidik gambar. Lalu untuk kelebihan yang keempat, kamera ini udah dibekali dengan input mikrofon. Hayo, siapa nih yang cari kamera selalu tanya, ada input mikrofonnya nggak? Ada input mikrofonnya nggak? Kalian nggak usah khawatir, di Canon EOS M50 ini ada input mikrofonnya. Jadi kalian bisa pakai shotgun mic atau clip on kayak gini, kalian bisa pakai di kamera ini kalau misalnya kalian lagi ngevlog atau buat video kayak gini. Jadi kalian benar-benar dimanjain dengan fitur di Canon EOS M50 ini. Lalu untuk kelebihan yang kelima yang aku nggak expect dari kamera sekecil ini adalah kamera ini udah bisa ngerekam sampai resolusi 4K. Di kamera sekecil ini kalian udah bisa ngerekam resolusi 4K, itu di tahun 2021 udah keren banget cuy. Dan tak lupa Canon juga memberikan image stabilization di kamera ini, jadi kalian nggak usah khawatir kalau tangan kalian geter-geter atau kalau kalian lagi jalan atau kalian lagi ngevlog, kalian nggak usah khawatir karena gambarnya bakal cukup stabil walaupun belum 3 axis apalagi 5 axis. Yang penting udah ada image stabilization-nya, jadi itu udah cukup banget. Lalu untuk kelebihan lainnya kayaknya itu aja sih. Oh ya, kamera ini juga punya daya tahan baterai yang cukup awet, terus dia juga udah punya koneksi WiFi dan juga NFC. Jadi kalau kalian mau transfer file dari kamera ini ke handphone, mungkin kalau mau langsung upload ke media sosial bisa banget.
karena udah ada UAV dan juga NFC di kamera ini. Oke, jadi itu tadi kelebihan dari Canon EOS M50 ini, dan kayaknya nggak afdol kalau kita cuma ngomongin kelebihannya tanpa ngomongin kekurangannya. Jadi sekarang kita bahas juga kekurangan dari kamera ini. Jadi untuk kekurangan yang pertama dari kamera ini, benar, apa ya kekurangannya ya? Kayaknya nggak ada kekurangannya deh, soalnya semuanya tuh udah ada. Layar udah bisa di flip, colokan mic udah ada, viewfinder ada, hot shoe ada, wifi, NFC ada, ngerekam udah bisa 4K. Oke, gak ada kekurangannya deh. Oke, sekarang daripada kita bingung bahas kekurangannya, sekarang mending langsung aja kita tes hasil dari kamera ini. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Ya langsung aja, ini dia. Oke teman-teman, jadi ini adalah kualitas video dari Canon EOS M50. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku ini sih keren banget sih. Warnanya juga natural, padahal ini auto, warnanya natural, terus autofokusnya juga keren banget. Lihat. Ini keren sih autofokusnya. Jadi kayak gini hasilnya. Ini aku pakai buat jalan ya, coba ya. Dynamic range nya, backlight nya, warnanya cukup natural. Coba kita buat masuk. Ini kalau dalam ruangan, warnanya keren sih, autofokusnya juga keren. Sumpah keren. Jadi kayak gini aja untuk kualitasnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri. Dan ini kita tes untuk kestabilan videonya. Gimana menurut kalian? Menurutku ini sih stabil. Ini aku pakai jalan biasa, nggak pakai ninja walk, nggak pakai gimbal, nggak pakai tripod. Jalan biasa, kualitasnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Back. Oke, jadi itu tadi hasil dari Canon EOS M50 ini, dan semuanya tadi aku setting auto, nggak ada yang manual, jadi full ngandelin kemampuan dari Canon EOS M50 ini. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Apakah Canon EOS M50 ini masih worth it buat belajar fotografi ataupun videografi di pertengahan hampir ke akhir tahun 2021 ini? Kalau kalian tanya ke aku, jawabannya masih sangat-sangat worth it, karena dengan kisaran harga 7-8 jutaan kalian bisa dapat fitur yang sangat banyak banget menurutku, yang sangat-sangat membantu buat kalian belajar fotografi maupun videografi. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung mau cari kamera apa untuk belajar fotografi dan juga videografi, kalau kalian pilih Canon EOS M50 ini menurutku nggak salah. Dan kalau kalian pengen upgrade hasil dari kamera ini supaya lebih jos lagi, kalian bisa pakai lensa-lensa prime-nya dari Canon, kayak lensa 50mm yang f1.4 atau f1.8. Kemudian kalian juga bisa pakai lensa-lensa L series, lensa-lensa DSLR, tinggal kalian tambahin adapter, itu udah gokil sih hasilnya. Oke teman-teman, jadi segini dulu pembahasan Canon EOS M50 ini. Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran dari video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Sekian dari aku, dadah.